semuanya, kalau misal teman-teman aku tanya ini terkait dengan masa depan atau mungkin impian, apa sih yang terbayang dan terfikirkan dari teman-teman semuanya? Apakah foto bareng sama orang tua, kayak orang tua kalian bangga di foto itu, atau kalian foto di depan gerbang universitas yang kalian mau, atau sesimpel teman-teman semuanya sudah pada akhirnya sudah menemukan jati dirinya masing-masing. Tapi pada dasarnya faktanya ya Kak ya, mungkin remaja, begitu juga aku ngerasain bahwasannya banyak banget tekanan yang terjadi gitu. Pressure yang datang dari orang tua, dari sekolah, dari lingkungan, terus juga belum deadline, terus nilai yang mungkin bikin kita stres. Kadang tuh pada akhirnya kita gak bisa memikirkan sebenarnya sih aku pengennya apa sih? Terus juga masa depan aku mau ngelakuin apa sih untuk purpose, untuk suatu tujuan hidup gitu. Tapi teman-teman semuanya, bersyukurnya hari ini kita akan belajar dengan podcast SMA Unggulan Rush versi Beyond the Grades. Jadi kami percaya bahwasannya teman-teman semuanya yang memiliki masa depan itu nggak cuma nilai doang, tapi terkait dengan bagaimana kita bisa mengolah suatu pressure itu bisa menjadi passion and purpose. Nah, karena kita temanya hari ini akan belajar, aku akan belajar juga dengan narasumber kita yang sangat amat luar biasa, sangat amat cantik dan manis. Mungkin teman-teman semuanya sudah pada kenal dengan orang yang ada di samping aku karena beliau sangat amat keren. Kalian semua bisa lihat di COC, mungkin di YouTube, YouTuber, influencer, TikTok dan lain sebagainya. Kak Safiera ini sudah aktif untuk menginfluence dan jadi inspirasi buat banyak orang. Jadi aku mau nggak cuman aku juga yang terinspirasi, tapi teman-teman semua yang ada di sana akan terinspirasi dan juga kita bakal belajar bareng terkait dengan apa sih yang bakalan kita lakukan sebagai remaja, sebagai pelajar untuk pada akhirnya kita bisa menemukan tujuan hidup dan mencapai kesuksesan yang kita mau miliki. Let's welcome Kak Safiera. Halo semua, salam kenal. Aku Safiera Putri, biasa dipanggil Vira, Safiera yang nyaman aja. And I'm happy to be here. Oke, gimana Kak kabarnya? Seru nggak kalau misal pertama kali first impression di SMA Unggulan Rush mungkin di Solo? Pertama kali sebenarnya. Oh iya. Aku keliling secara bener-bener keliling gitu. Waktu itu aku biasanya tuh cuma lewat bentar atau gimana. Kalau SMA sendiri tuh SMA Rush tuh mengingatkan aku dengan zaman-zaman SMA aku dulu karena kebetulan aku juga dormitory dan tadi habis tour terus kayak wah kita juga gini nih dulu nih. Wah. Jadi membawa banyak nostalgia ya. Kedengaran aku agak tua gitu ya nostalgia tapi ya membawa banyak memori lama. Nah, gitu. Oke. Membawa memori lama. Betul. Nih. Tapi nih Kak, karena kita mau mulai perbincangan kita, mungkin kita lumayan santai ya hari ini, kita pokoknya sambil belajar lah sama Kak Safiera. Aku lumayan banyak tertarik dengan, tadi Kakak sempat sebutkan bahwasanya membawa memori lama. Kalau misal aku boleh tanya memori lama gitu, SMP yang ada di Indonesia, terus habis itu dapat beasiswa di SMA, di Korea, yang mana mungkin kalau misal sebagai remaja labil ya Kak ya. Gimana sih pada akhirnya Kakak bisa memutuskan buat oke, aku bakalan masuk ke SMA ini, terus aku bakalan berkehidupan di Korea, yang mana itu mungkin gak terpikirkan buat banyak orang gitu loh Kak. Jadi itu sebenarnya drivernya itu baik banget. Salah satu yang pertamanya memang aku sering cerita di mana-mana juga kalau dari dulu tuh aku pengen memang sekolah di luar negeri. Tapi itu juga dimulai karena orang tua aku tuh orangnya tuh very eksploratif. Jadi orang tua aku tuh selalu cerita dulu pas mereka muda mereka nyari banyak kesempatan. Pokoknya lewat pendidikan mereka jadi bisa melihat dunia. Jadi mereka selalu bilang ke aku kalau dunia tuh gede banget loh Fir. Kayak it's not just Indonesia, bahkan kita pun bukan Indonesia aja gitu, kita bahkan cuma di Pulau Jawa, di Jakarta doang, sekolah ke sekolah-sekolah itu lagi, it's very very small. Dan gimana orang bisa cepet tumbuh itu ya dengan belajar culture lain, dengan ketemu orang lain. Itu merupakan salah satu alasan kenapa menarik ya study abroad, emang seseru apa sih. Jadi lebih dari curiosity dulu. Terus akhirnya setelah itu eksekusi dong. Okay, I wanna know, but I have to be realistic. Kayak gimana ya aku bisa ke luar sana, karena kalau bisa jujur kan memang biayanya sangat besar, harus nyari kesempatan juga sulit. Jadi mau gimana lagi, dari kitanya itu kita harus inisiatif nyari yaitu beasiswa. Cause I knew without it I won't be able to go out kan. Habis itu ya udah cari-cari, alhamdulillah yang berawal darinya universitas, tiba-tiba ketemu kesempatan malah dari SMA.
Jadi aku inget dulu kita ngulik-ngulik SMA, ketemu yang SMA Korea aku ini, ketemu juga beasiswa ASEAN yang untuk sekolah-sekolah di Singapura atau bagaimana tuh bisa, mereka ada juga yang prosesnya juga berbeda-beda. Prepare alhamdulillah, dan yang menguatkan aku untuk misalnya udah ngelewat nih, udah pindah adalah yang pertama, the first reason why I applied in the first place. Karena kan kalau aku udah apply itu udah ngebawa banyak effort orang tua ya. Karena menurut aku tuh privilege aku yang paling besar tuh memang di orang tua. Mereka tuh sangat mendukung. Mungkin they're not like the best or the grand in terms of finance atau gimana. We're just like sederhana biasa lah, keluarga biasa. But they all out banget untuk mendukung. Kalau misalnya menurut mereka, mereka selalu cari alternatif untuk bisa mencapai dan ngebantu kita, yang menurut aku itu sangat-sangat berkesan sampai sekarang juga, yang kayaknya gue numbuhin aku sifat grit. Dan akhirnya, dan sebenarnya sesimpel aku memang dari kecil sama kakak aku tuh dibiasakan untuk explore dan nyoba hal baru. Jadi aku tuh sesimpel kayak seru nih hidup di negara baru, bakal kayak apa ya. Dan aku tuh juga bukan sesimpel seru nih pindah gak kayak gitu, karena dari sebelumnya kita memang udah riset sekolahnya kayak apa, karena itu penting banget kan ya, apalagi kalau udah keluar negeri kan the outside of our parents reach, jadi udah tahu kurikulumnya kayak apa, kita jadi tahu ternyata itu SMA favorit di sana loh, kok malah ternyata malah bagus banget, udah dormitory, udah ada yang jaga, udah ada laporan, ya udah, jadi udah mantep nih, orang tua aku kayak berarti ini udah legit nih, kamu bisa berangkat. Jadi itu it's a mix of memang kebiasaan yang yang ditanamkan dari kecil, aku eksploratif, aku juga suka tantangan. Dari dulu aku juga penasaran dunia luar tuh kayak apa, and kayaknya it was also one in a way I kind of wanted to create my own story. Karena kadang kalau kita berada di zona nyaman, kita tuh kadang mengikuti arus aja. Dan pasti aku juga relate banget, misalnya kalau kamu, which is not bad actually, I'm not saying it in a bad connotation, karena kan kadang bisa aja arusnya itu memang arus yang sudah terbukti bagus, tapi kadang aku mikir if I can choose my own, what would I do, dan somehow opportunity-nya aligned with what I want. Dan pasti banyak orang ada juga kan, kembali lagi ada orang yang mungkin nyaman, pengennya memang mengikuti arus yang udah ada, yang play safe, and that's okay. Tapi I thought that if I want to take a risk, I should do it now. Oke, jadi typically Kak Safiera itu pengen out of the zone gitu ya Kak ya. Tapi berbicara dengan out of the zone gitu, is there any pressure from your surrounding, especially from your parents, or simply kayak mungkin apakah ada judgmental dari sekolah yang kayak, wah Kak Safiera kok tiba-tiba mau SMA di luar negeri dan lain sebagainya, itu apakah ada pressure dan juga tekanan yang berada gitu? Jadi ada pressure, sebenarnya tuh ada pressure dari pas di Indonesianya sebelum berangkat, dan ada pas akhirnya pindah ke sana ya. Kalau sebelum berangkat itu baik banget. Banyak yang, the easiest way to say it is doubt. Karena pertama aku perempuan, pasti banyak orang yang ngedoubt orang tua aku, kok kamu mau mengirim anak perempuan kamu sendiri untuk sekolah di luar? Kamu sepercaya itu kah? Terus ngapain jauh-jauh lah? Ya udahlah masih SMA, di sini-sini aja. Stigmanya itu kuat banget. Tapi all through that, orang tua aku tuh masih yang nanya ke aku, dan mereka yakin, mereka percaya sama kita. Dan kayaknya karena diberi kepercayaan itu, aku jadi keep my word. Jadi pengen keep my word dan ngebuktiin orang-orang yang ngedoubt didikan mama papa aku atau bagaimana usaha kita, kalau enggak kok bisa. Emang if you do it with an honest heart, if you do it really disiplin dengan kerja keras, bisa kok. Tapi sebenarnya baik banget pressure-nya, dan juga kan bisa dibilang kalau misalnya keluar negeri, walaupun aku udah full scholarship semuanya ada apa-apa, pasti kan secara langsung akan ada additional cost gitu yang kita harus pikirkan. Dan dari situ aku sebenarnya udah agak kepikiran dari jauh kayak if I want to instead of mendengarkan kata-kata pressure-nya itu doang, I want to prove it with real action. Jadi aku buktiin dengan prestasi dan apa yang udah aku capai aja. Dan terbukti pas akhirnya aku pindah, beasiswanya alhamdulillah lancar, dapat beasiswa lagi untuk bulanan, udah bisa independen pas SMA, terus bisa ke negara-negara lain. That's when orang yang ngedoubt tiba-tiba udah diem, malah nanya kok bisa. Iya ya, kayaknya typically orang-orang yang ada di sekitar tuh ngedoubt. Mungkin aku lihat Kak Safiera kan mungkin perempuan yang menggunakan hijab, yang berada di lingkungan yang homogen di Korea. Mungkin
susah banget untuk survive di sana. Moving forward di SMA mungkin Kak, pressure dari teman-teman mungkin pelajar yang ada di Korea, apalagi kan kalau misal kita lihat Korea itu orang-orangnya ambis-ambis banget gitu. Sangat. Apakah Kak Safira merasa stres atau kayak anxiety banget? Aku nggak tahu aku harus kayak gimana karena aku harus menyesuaikan diri, atau simply kayak kita nggak bisa beradaptasi dan bersosialize karena memang kita berasal dari outsiders mungkin ya. Gimana? Kayaknya ya itu salah satu pressure terbesar pas pindah adalah ini bukan lagi untuk melakukan hal yang baru, ini bukan lagi dari masalah skill atau suatu hal yang bisa kamu bentuk, tapi udah dari diri aku sendiri, dari siapa aku, identitas aku yang nggak bisa aku ubah. Itu yang salah satu menurut aku paling berat. Jadi pas sampai yang kamu mention juga, aku mau ikut klub ini, aku mau ikut ekskul ini, ditolak mentah-mentah. Jadi kayak gara-gara sorry ya, kita cuma terima orang yang bisa bahasa Korea. Kadang bisa bahasa Korea pun ada alasan lagi, sorry ya, kita cuma nerima murid Korea. Jadi just based on your ethnicity which you cannot change, kamu sudah dari identitas lah, kamu udah kayak ditahan. Tapi kayaknya karena itu jadi terdorong sih untuk I want to one day change this. Makanya juga pas di tahun kedua, alhamdulillah teman-teman angkatanku juga baik-baik. A lot of them, because if you want to change the system, you have to do it smartly. Harus dari orang Koreanya yang mulai merubahnya. Kita hanyalah sebagai konsultan atau feedback apa yang ada actually problemnya. Jadi untung pas tahun kedua akhirnya beberapa teman aku yang orang Korea, mereka kan akhirnya kita naik jadi OSIS dan segala macam. They started changing some regulations, some systems. Jadi lebih inklusif, bisa menerima anak internasional. Dan ya alhamdulillah jadinya jadi lebih welcoming circle aja, walaupun menurut aku it's still inevitable ya, karena kalau kita udah menjadi minoritas, as much as we want to cater to the minoritas, kadang orang yang memilih untuk yang nyaman. Sesimpel kita taruh di posisi kita di mereka aja. Misalnya kita di Indonesia, semuanya bahasa Indonesia sudah apa, tiba-tiba ada orang Korea datang, dia nggak bisa bahasa Indonesia, ya masa kita harus rempong-rempong ngomong, pasti kan males kan? Iya. Padahal walaupun sebenarnya the minimum bare minimum yang kita harus lakukan adalah ya ngomong bahasa Inggris. Kalau kita bisa ya ngomong dong. Iya. Jadi tapi kadang kalau kita di Indonesia kan mager kan, udah bahasa Indonesia semua orang juga pembacaannya ngapain gue ngomong bahasa Inggris. Nah itu jadi agak paham, but I don't want to use that as a reason of ignoring the minority, because I felt how hard it was to become a minority. Just dari sesimpel mau nyari makan yang halal, itu aku harus A, B, C, D, E, F, G ngejelasin. Dari sesimpel aku kenapa pakai hijab, bahkan ditanya dari seragam aja aku harus nge-adjust, aku pakai legging, aku pakai apa, itu harus aku jelasin kenapa di dorm aku nggak make dan segala macam. Ternyata dari keseharian aku hidup aja tuh harus dijelasin gitu loh. Kayak alien memang, mereka tuh sebut sekarang, dulu kita registration card tuh disebutnya alien, tapi tapi udah diganti, sekarang resident card. Sudah diganti. Tapi kita make it as a joke karena bawa seru aja sih. Jadi dari situ ya pengalamanku adalah don't take it too seriously, but treat it seriously. Jadi kalau udah eksekusi, kalau udah tentang beginian kita konsen, tapi dalam penyampaiannya, dalam solutionnya jangan terlalu kayak maksa, atau misalnya jangan santai aja dengan cara gimana sih kita bisa buat mereka secara santai paham kita itu siapa. Kita tuh orang biasa. Jadi aku sesimpel aku ikut-ikutan klub juga yang dimana inter. Terus kayak jadinya kan orang nyadar sendiri kan. Aku nggak perlu ngomong, nyantai kok orang-orang Indo udah Vira-Vira santuy banget dia main gitu. Jadi beneran proof by action aja, real life interaction. Terus juga kalau hijab aku nyantai aja. Oh ya kalian kira gue tidur pakai hijab? Tidak kayak gitu kan. Terus kan mereka kayak enggak ya. Tapi mereka jadi nyantai. Tapi they get the essence. Jadi nggak kayak lo gimana sih lo nggak tahu kalau di hijab tuh gini. Kalau kayak gitu lo jadi males kan. Nah itu salah satu yang aku belajar juga, cara komunikasi dengan baik. Cuma ya kayaknya ini outside of academic pressure ya, karena kan kalau udah ngomongin sistem edukasi Korea, I think that's such a different story banget. But the particular feeling yang aku rasa banget adalah memang identitas. Tapi
Ini bisa dilihat negatif dan positifnya. Negatifnya ya mungkin untuk sesimpel buat teman, you have to do 3-4 times the effort. And even if you do the effort, that does not guarantee that you will win their hearts or they will be your friend. Okay. But simply because of something you can change, identity lagi. Nah itu ya udah, terima aja. Kadang harus ditelan, kita do our best. Orang nanti percayalah orang yang baik bakal datang. Itu yang aku rasakan. Okay. Akhirnya temen yang beneran tulus dari mana-mana itu datang sendiri. Kalau misal teman-temannya tulus nih Kak, pasti kan tetap kompetitif kan pastinya di SMA apalagi. Was it hard for you untuk achieve academically gitu terkait dengan mungkin lomba-lomba, riset? Apakah kayak ngerasa aku ketinggalan banget nih atau aduh aku kayak simply belum mulai belajar, mereka udah belajar duluan gitu? Pasti. Ya. Aduh, banyak banget tadi. Jadi tuh bahasa Koreanya sekolahku itu kan kalau tengahnya itu adalah Gwahak, Yongjae, Hakyo. Gwahak itu science, Hakyo itu sekolah, Yongjae itu genius artinya. Jadi itu sekolah untuk para jenius. Nah aku tuh nggak tahu ya namanya dalam bahasa Korea seperti apa dulu. Aku tuh pas daftar beneran simply. Bukan, aku mau masuk sekolah jenius, enggak. Aku tuh beneran simply karena namanya dulu Korea Science Academy. So, karena aku dulu juga suka IPA, aku pas SMA sebelum pindah ke Korea IPA, oh yaudah nih IPA, pas banget yang aku suka, aku daftar. Karena aku tahu pendalamannya akan di bidang IPA. Ternyata pas masuk mereka ada sistem kurikulum sendiri di mana anak-anak yang lokal ya, yang Korea ini tuh mereka tuh memang melewati very very rigorous proses. Sama sih sebenarnya internasional juga, cuma bedanya scale keambisan orang Korea itu parah banget. Jadi banyak orang yang udah mau masuk ke sekolah itu ternyata tuh udah nyiapin dari SD. Buat SMA? Buat masuk SMA itu. Dari SD? Dari SD, jadi udah ngumpulin portofolio, udah ngumpulin nilai gini-gini. Terus misalnya most of the people yang itu kan dari berbagai kota, most of the people yang masuk SMA itu adalah juara provinsinya, apa itunya, atau mungkin udah ngapain. Jadi insecure sekali jadi masuk. Ini typical, ini kayak literally typical thing. Baru mulai semester baru, kita buka chapter pertama, most of the people udah tahu materi satu semester itu apa aja, or udah pelajarin almost setengah. Oh itu gokil banget sih Kak. How mereka study itu kayak karena ada culture di Korea namanya itu Hagwon. Jadi di atas institutional biasa, Hagwon tuh kayak bimbel. Kayak les-lesan privat. Nah, orang yang banyakan excel further than their peers adalah mereka setelah sekolah learn and do their extra hours di bimbel itu. Makanya ke orang tua di sana tuh beneran jor-joran all out kalau misalnya punya modal, dimasukinnya ke bimbel terbagus sama mereka bisa masukin anaknya agar anaknya itu bisa lebih cepat dari yang lain atau mereka bisa on point. Nah, most of my friends yang peers itu pasti ke Hagwon itu juga jor-joran. Dan banyak banget cases dimana kalau lagi liburan, kita kan liburan tuh lama, kita liburan 2 bulan loh. Untuk summer dan winter. Lama jadi banget 4 bulan, sih. 1 tahun. 4 bulan? Karena summer 2 bulan, winter 2 bulan. Karena ngikutin musim. Di 2 bulan yang aku lakukan aku pulang ke Indonesia. Iyalah ngerantau. Pulang dong. Pasti kangen dong sama masa nggak pulang? Iya. Paling nggak pulangnya tuh kalau misalnya aku ikut exchange. Waktu SMA aku ikut exchange. Atau misalnya aku ada summer school, tapi pulang bentar lah berapa minggu gitu. Tapi mereka ke Hagwon. Selama 2 bulan mereka belajar lagi, mereka nggak istirahat. Mereka pulang ke rumah bentar, nanti les lagi. Jadi kayak sekolah lagi pas liburan. Tapi kakak FOMO nggak? Kayak orang-orang pada bimbel, kakak, aduh aku pengen bimbel juga gitu. Kayaknya saking beratnya pas di tengah semester, aku udah kayak semangat. Aku udah kayak semangat bimbelnya, aku pulang. Karena ya udahlah, I'd rather extra. Kalau aku ya personally, I'd rather work extra hard pas udah di semesternya aja. Pas pulang aku pulang, karena aku tipenya nggak bisa yang non-stop working and everything. But even so, biasanya aku sih biar gak kaget juga. Aku tuh kalau udah dapet kelas gimana, at the end of my summer break misalnya, like the last 2 weeks itu aku udah, atau last 3 weeks aku udah mulai ngeliat, oh ntar kita belajar apa sih. Jadi lebih ke skim, agak tahu kita bakal ngapain, baca-baca, karena ya biar gak kaget. Bisa ngikutin Kak? Alhamdulillah bisa. Wah, keren ya. Kayak aku gak bisa bayangin sih ya, gimana rasanya jadi anak SMA. Di Rush aja mungkin kompetisinya agak sangat amat bikin tertatih-tatih. Apalagi di Korea yang pastinya jor-joran banget buat kuliah gitu. Dan Kak Safira bisa ngikutin tuh gimana handle stress dan emotion kakak gitu loh. Sebagai pelajar gitu loh, ngerti kalau misal di sekitarnya, oh yang itu
si A lagi belajar, aku harus ikut belajar. Atau wah si B lagi ada riset dan lain sebagainya begadang. Itu kan pasti ngelihatnya stressful banget ya. Sebagai pelajar kayak, apakah aku harus ngelakuin itu juga? Apakah aku juga harus bimbel dan lain sebagainya? Itu how you handle yourself gitu loh Kak. Nah, menurut aku tuh kompetisi itu dibutuhkan. Tapi Setuju sih. ya, menurut aku kalau kita mau excel atau misalnya survive, kita tuh butuh kompetisi. Karena kompetisi itu yang ngedrive kita. Jadi kita jadi belajar cara work under pressure. Karena dunia asli itu emang kompetisi, like the real world. Dan Setuju, dengan sepakat. kita ada di kompetisi, kita jadi tahu kemampuan kita sampai mana. Kita bisa nge-handle situasi berat kayak apa in a short time. Dan tapi ada pasti cara kita melihat kompetisi itu kan bisa beda-beda ya. Iya. Karena kompetisi kan ada minusnya, misalnya bisa jadi lebih pressure, stress atau berlebihan. Kalau aku sendiri itu aku coba kembali lagi balance. I think balance is my favorite word today. Gara-gara menurut aku dengan kompetisi aku jadi ada driver. Ini sebenarnya salah satu driver aku juga bisa survive pas di sana itu sebenarnya juga being a minority because kayak bisa dibilang agak spite but turn that spite into drive. Misalnya kayak I was so done with these stereotypes dan apa. I wanted to show them through my actions kan. Nah, makanya aku belajarnya keras banget dan akhirnya kebukti setiap tahun tuh kita ada kayak semacam Dean's List kayak academic honors. Itu top students yang GPA-nya di atas berapa dan setiap tahun aku muncul. Dan itu keren banget. Dan dari situ orang jadi ngeliat nama aku kayak oh iya Vira emang udah di ranking dari lama, dia selalu ranking gitu. Terus jadinya menghilangkan stereotip orang yang berhijab atau apa, orang berhijab juga bisa. Kayak bukan gak ngaruh kalau berhijab ngapain, siapa aja bisa. Kalau kamu aku bisa tuh Vira masuk aja gitu. Kayak maksudnya jadi menghilangkan secara nggak langsung stereotip yang mereka punya. Oh enggak kok ternyata orang-orang kayak Vira dengan background Vira itu bisa kok kayak gitu. That was one of like the driver. But kompetisi itu kalau misalnya tidak didukung dengan baik atau dilakukan berlebihan itu juga bisa harmful. Karena aku juga merasakan harmfulnya juga. Menurut aku Korea tuh kayak very, kalau bisa dibilang kan Indonesia santai ya. Iya. Jadi spektrumnya tuh Indonesia santai, oke, ada yang berapa persen yang ambis banget, Korea generalnya udah ambis banget di ujung. Tapi karena itu they do it not because they want to, but because of the expectations of society. And if that's the case, everything that happens in society will affect you. Jadi kalau misalnya dari the very Asian parents kayak apa namanya, the expectations of your parents. Dan ternyata selama ini dia banyak yang dilakukan itu adalah karena nggak mau malu-maluin, nggak mau kalau sebenarnya kalau tujuannya adalah nggak mau buat parents proud itu bagus. Tapi jangan make it the only tujuan. Karena yang jalanin adalah kita. Dan kadang tuh if we go inside the rabbit hole of competition, the only thing you see adalah kompetisi itu atau goal itu sampai kita lupa apa yang kita harus lewatin untuk nyampe situ. Mau itu dalam cost health, I've seen a lot of cases healthnya mereka nggak peduliin, even if it's the cost of not having friends, not having anything other than studying, or the cost of their own happiness. Jadi itu memang ada kayak sisi darknya yang mereka bilang, once you get in your university you are free. Which in one sense aku setuju in a way. Kita emang kalau mau dapat hidup atau nggak mau dapat kesuksesan atau goal juga ada work for it. Tapi I don't think you have to sacrifice everything in order to get that. Jadi beneran di balance aja karena banyak orang yang akhirnya put their self-worth in the university that they get in or in something, just a goal that they get in. Tapi kalau nggak dapet tantrum atau misalnya ternyata their mental state atau kecerdasan emosional jadi nggak ada karena kurang gara-gara ya simply fokus mereka hanyalah akademik. Oke. Tapi gara-gara akademik itu somehow Kak Vira sendiri ngerasain anxiety nggak? Kayak saking banyaknya tugas tuh anxiety banget gitu, kayak sampai nggak, mungkin Kak Vira pernah ada di fase-fase yang mana nggak sempet main, nggak sempet rehat atau kayak gimana tuh ada nggak? Itu sering banget sih pas SMA. Makanya pas di kuliah tuh baru bisa dilihat lebih banyak keragaman kegiatan
Karena kalau SMA to be honest, sebenarnya menurut aku SMA itu memang momen dimana kamu memang harus extra work sih. Karena itu kan menentukan universitas, dan dari universitas dari menentukan kan ke depannya akan seperti apa, the people you meet, the materials, the education that you get, itu biasanya di faktor salah satu terbesarnya adalah performance kamu pas SMA. It's good, but be aware of how you do things when you work hard. Karena how you do things itu secara gak langsung nge-shape cara kamu yang nge-handle masalah. And itu akan kebawa sampai kamu umur berapapun. Semisal kamu yang penting goalnya kecapai, oke, ya udah, I don't mind gak tidur, I don't mind kayak gitu. Mungkin you reach the goal, but that type of kebiasaan rutinitas, because it's so used to yourself, bisa kebawa nanti pas kamu kuliah. And itu gak tentu sesuatu yang baik, misalnya kayak kan kesehatan kena, atau misalnya do anything to get all means kayak, dan ternyata secara langsung tiba-tiba one day you just snap out. Kalau aku sendiri, aku sempat ngerasain beberapa breakdown, cuma aku emang gak cerita secara detail banget di buku and everything because I wanted to be motivational, dan aku lebih fokus ke bisa kok kalau kalian effort kayak gini bisa mendapat hasil seperti ini. But aku selalu bilang sebenarnya theme of the book itu juga kayak realita kan aku nulisnya, karena I wanted to wake people up from this K-drama dream. Karena K-drama itu it's a drama for a reason. Ya, jadi hanyalah fana ya kayak. Iya, kamu harus menjadi badak kalau mau survive. Badak? Kayak mentalnya gitu loh, kenceng aja gitu kan. Karena tapi it's okay to cry atau it's okay to break down. Kalau contoh aku adalah kadang tuh if you do positive thinking is good, tapi kan kadang kita sampai to the point kita tuh kadang lupa gitu loh. Nggak apa-apa, tapi ternyata kita nggak apa-apa. Jadi capek. And there will be a lot of times, I personally have gone through a lot of times, tiba-tiba botol jatuh. Botol doang jatuh, tiba-tiba nangis. Saking kita nggak sadarnya ya kayak. Sebenarnya aku bukan nangis karena botolnya, because there's so many things going on, and that was like my final straw. Setuju. Nah, itu biasanya that's when we realize, ternyata aku gini ya. Nah, owning your feelings, owning your emotions itu hanya bisa kalau aku sendiri dipelajari as we go through life memang, dan having the right people around you untuk kamu bisa ceritakan, having a good relationship with yourself, knowing yourself, itu ternyata sepenting itu yang aku bawa sampai sekarang. I think because of that, makanya kalau aku lagi ngomongin tentang gimana sih Kak go through hardships, yes of course one of the biggest contributors is yourself, but their environment really matters. Makanya aku penting banget untuk, kalau misalnya menurut aku, I really cherish a friendship when I feel like it's something that sincere, karena mereka lah yang menurut aku that's why we have relationships. So jadi bukan yang seneng-senengnya doang. Pas kita kesusahan, siapa yang akan ngebantu kita, siapa yang saling ngedukung kita, because that's when you know that's a true relationship. Jadi aku paham sih Kak. Mungkin kalau misal kita bisa breakdown gitu di masa-masa remaja, kita kan somehow kayak nggak sadar ya, banyak banget academic pressure yang pada akhirnya numpuk gitu. Aku nggak apa-apa, aku santai aja, aku udah tinggal belajar, aku akan begadang, aku akan melesaikan riset. Tapi somehow kalau misal contohnya kayak botol jatuh tiba-tiba nangis, ternyata kita capek gitu, ternyata ada negativity yang sebenarnya kita pendem gitu ya. Kayak Kak Vira tuh pernah gak sih, kan aku ngerasa banget kalau Kak Vira tuh bener-bener positif ya, kayak memotivasi dan lain sebagainya, inspiring gitu kan ibarat kata. Tapi kayak ada momen gak yang mana kayak Kak Vira tuh kayak gak bisa memotivasi diri sendiri saking overwhelmingnya gitu loh? Iya pernah, apalagi pas udah kuliah. Soalnya kan kalau udah kuliah tuh it's not just grade, karena grades of course kayak grades, ntar kalau nilainya jelek gimana, nggak bisa ribet gitu-gitu. But it's also the pressure of future, karena kan apalagi kalau udah tahun-tahun terakhir, I have to get the grades, I have to pass, but I also have to make a portfolio, I have to find a job. There's a lot of job kayak so many pressure, terus kayak a lot at stake lah bisa dibilang. There's banyak in the moment, aku overwhelmed banget, burn out lah ya. Ya akhirnya what I do, aku mikir apa sih
pemicu burnout apa sih? Burnout tuh dirasakan di mana? Biasanya di kepala kan? Oh, iya. Kayak kamu overthinking, ya udah. Sampai harus kompres. Iya, makanya kalau kayak gitu, I turn it off by sleeping. Oh, Jadi tidur aja. Jangan, kalau aku the best advice I gave to myself adalah do not make important decisions when you are burned out. Do not make important decisions when you are very tired, because your decision making thought process itu bisa kebias sama kamu kecapean karena kamu fokusnya tuh ke yang lagi berat. Jadi aku biasanya tidur. Jadi otaknya stop pikir. Jadi tidur kan. Bangun udah redaan, kalau ternyata masih overthinking, aku mulai jalan dulu, take it in, jalan. Nah, kalau masih belum kepikiran juga, biasanya aku ngobrol sama temen aku. Kayak yang sedang melewati hal yang sama, misalnya aku burn out gara-gara, knowing the reason for your burnout is very important ternyata, dan we have to take a step back kadang untuk tahu kenapa sih aku capek, kenapa gue capek. Itu kalau misalnya let's say because of this really really difficult course that I have to pass in order to graduate, itu kan big deal kan karena harus graduate. Ya aku tanya ke teman aku yang aku deket, yang I feel safe to talk to, yang juga ngambil course yang sama. Kadang kalau aku share ke mereka, terus mereka kayak share, oh ya gue juga kesusahan kok gini-gini, rasanya tuh kayak ada beban yang kelepas. Sometimes, makanya dari pengalaman itu aku sadar, when somebody comes to you to talk about something, it's not always they need advice or feedback. Most of the time they just need someone to listen, untuk share thoughts. Terus kayak kalau kamu gimana, kayak tempat cerita aja, kayak not letting off steam, karena itu kan it's a very karena kan ada tuh cases di mana you're so overwhelmed you lash out on people. It's still something that it's really hard. Namanya kan juga human emotion kan ya. But I really try my best untuk lebih ke cerita kayak aduh nggak kuat gue, aduh gini. Tapi itu yang ngebuat bond kita sebagai teman-teman saling berjuang tuh sama biasanya. Ya jadi dari diri sendiri, istirahat, take a walk, touch some grass, eat some food. Kadang aku menjauhkan HP dulu, nggak ngeliat apa-apa, and then talk to someone. Udah, terus habis itu aku perlahan-lahan mulai lagi satu-satu, fokusnya satu hal dulu, baru next one. Jadi kalau misal kita lagi burn out, itu mending tidur ya kak? Jangan malah dipaksain ya. Kalau aku sih tidur ya. Tidur aja. Kayaknya sangat amat membantu ya. Karena aku notice juga kalau misal mungkin di diriku ya, aku merasa bahwasanya aku ke pressure, terus banyak banget stres, terus ternyata aku harus menemukan suatu decision. Karena somehow aku dijadikan a leader in a group gitu kan. Jadinya bingung gitu kan untuk drive the problem itu seperti apa gitu. Cuman gini kak, kalau misal berkaitan dengan hal-hal seperti itu tuh, kan kita kan apalagi Kak Safira udah kuliah, udah ngerti bagaimana chaoticnya kuliah, gimana pressure tuh datangnya dari manapun, terus juga mungkin kita burn out, mungkin kita ada godaan-godaan duniawi yang tiba-tiba ngajak nongkrong, tiba-tiba ngajak yang mungkin gak linear sama kita. Itu tuh gimana cara kakak tetap fokus gitu loh, kayak oke, aku maunya ini. Kalau misal bisa ditarik ke belakang lagi, mungkin aku pengen tahu sih, penasaran juga gimana pada akhirnya Kak Safira tuh pengen suatu path yang memang Kak Safira bikin gitu. Apalagi kalau misal kita lihat dari background, mungkin kan Kak Safira udah cerita kalau sempat nyoba dan lain sebagainya. Itu sampai pada akhirnya kita bisa, oke, aku mantep di sini dan aku fokus, itu how gitu. Akhirnya untuk memilih the path that I'm choosing. Dan tetap tegak melihat fokus ke depan gitu. Gimana ya? Aduh, ini klise banget, tapi kayak literally take it for real. Kalau gak usah dengerin kata-kata orang yang gimana ya, kayak don't listen to other people unless it is constructive criticism. Kayak stoicism, but not pure stoicism, tapi kayak misalnya aku melakukan banyak hal. One of the things that I tell myself adalah I always tell myself untuk ilmu padi lah, untuk jangan menunduk. Iya kayak kayak ilmu padi. Kalau apa namanya, I don't know everything.
Oke. I don't know everything. Jadi kalau misalnya aku ragu-ragu, aku akan coba riset sendiri, aku akan bertanya-tanya sendiri, dan dari situ aku weigh kira-kira konsekuensinya kalau aku ambil apa aja, apakah aku bisa handle, orang yang terlibat itu apa aja, karena kita harus be aware kalau decisions itu it doesn't affect only us. Even if we feel like it's our personal decision, but it can also affect other people. But make sure that it's not your main concern. Kayak maksudnya kan in the end ini juga personal decision kamu kan. Jadi tetap konsiderasi orang-orang lain, still have empathy, but make sure that you are up for it as well, because you will be the one who will do the decision. Jadi pas aku mantepin, sebenarnya tuh aku kan sempet cerita kan, tiba-tiba aku pas kuliah ngambilnya computer science. Sebenarnya tuh awalnya aku nggak yakin, karena waktu aku belajar coding, let's say it's quite, even though I have a pretty strong basic in math, I started coding pretty late, dan aku takut aku selama kuliah atau gimana aku bakal keteteran atau bagaimana. Tapi di atas tapi aku nanya lagi diri aku, are you okay going through that kerja keras? And I was like, okay, I've been through worse pas SMA gitu, it's all fine. Oh ya udah, tapi ya udah, apa tujuan kamu pengen CS dan interested? Ya aku tujuannya karena the outcome of getting the degree. Misalnya I can work in several sections, kayak all sorts of divisions, karena kan any sektor itu kan butuh seorang programmer, butuh seorang engineer. Aku suka ketemu orang-orang baru, so I think it was a fit for me. Even though pas di tahun ketiga akhirnya aku agak doubt myself, gara-gara kok ini susah banget, kok ini sulit banget, why am I not really getting good at it, ada certain course gitu. Dan yang ngedorong aku, kayak aku sempat mention juga waktu aku lagi talk show itu adalah most of the time we hesitate or we don't know whether this is right or not, is like simply because we don't know, we are scared of the unknown. Karena kita gak tahu, we don't have enough data, and you will never have enough data to make a decision. Jadi misalnya aku lagi mikir, aduh, gue nggak jago banget, ini susah banget, aduh, harus apa pindah ya sampai to depan. Aku tuh beneran yang ini kan aku ngelawak nih because it passed. Tapi when I was going through it, I literally had like a breakdown to the point aku lagi minta tolong temanku ajarin aku ngoding. Dia lagi ngejelasin, aku nggak paham sekali, aku tiba-tiba nangis. Ya Allah, maaf ya, aku nggak ngerti, aku aduh nggak bisa gitu. Cause I was so pressured. Terus aku jadi mikir, aduh, karena I was in such a pressured state, aku jadi mikir, oh kedepannya apa aku akan gini terus. But I realized I wanted to pursue this because turns out there are a lot of divisions or a lot of things that I can pursue outside of the course that I'm taking. What we pursue itu luas. Jadi kalau misalnya kalian ever in doubt, coba cari tahu lebih alasan kenapa sih kalian ambil what you're doing right now. Kalau ternyata bener-bener ogah, bener-bener nggak cocok, bener-bener konsekuensinya you can take it. Misalnya kalian stop di situ, ganti yang lain. Kalau kalian bisa nge-handle konsekuensinya, dan I don't think that should hinder you gitu. I think it's fine to iterate and change your mind in the middle as long as you can bear the consequences. But kalau semisal ternyata kamu masih bisa, tapi alasannya adalah simply because you kayaknya nggak kuat. Kalau masih ada kayaknya, then I feel like you're not that sure yet. Itu yang aku bilang ke diri sendiri, and it took me a while juga sih untuk akhirnya mantep mencari yang aku merasa cocok tapi masih di jurusan yang aku sama. Karena kembali lagi kalau S1 itu kan mereka very generic ya, walaupun kamu jurusannya let's say chemical engineering, kelihatannya kan udah terfokus banget, tapi within chemical engineering aja udah ada banyak banget fields yang kamu bisa pursue, kayak subfields atau roles or anything. Jadi waktu aku stres, aku cari tahu, oke, kalau aku lulus ini aku bisa jadi apa aja, aku bisa kerja di mana aja, role-nya aku bisa apa aja. Ternyata in certain roles I'm really interested in it. It's just that to become a computer scientist, I have to go through the basics of everything. Jadi nggak apa-apa ya kalau misal dirasain kita somehow kayak nggak bisa banget terkait. Contohnya kayak aku nggak bisa aljabar gitu. Terus habis itu aku harus aku pengen jadi seseorang. Ya nggak apa-apa banget untuk dirasain duluan, untuk bisa sampai ke titik itu gitu kan. Oke. Kayaknya aku penasaran deh gimana, pertama aku pengen tanya gimana caranya berbicara dengan diri sendiri versi Kak Safiera. Dan kalau misal bisa jadi mungkin pertanyaan penutup nih, aku pengen deh, mungkin kalau misal Kak Safiera punya kesempatan buat balik atau buat ngomong ke diri sendiri dan juga teman-teman yang mungkin seumuran sama aku, SMA, SMP, apa yang pengen Kak Safiera sampaikan kepada audiens yang ada di sana?
Ke Safira SMA. Oh, I have so much to say to her. Oh my god, Fira SMA. Aduh, astagfirullah. I think first thing I would say, aku nggak bakal omelin. Aku bakal bilang kayak, all these worries you have right now, valid, can happen, but please take care of yourself. Don't push yourself too much. You're doing great. You're doubting yourself. It's perfectly fine. People doubt themselves all the time, but take it easy, do your best, ikhtiar, dan pada akhirnya ini sih yang aku bakal bilang ke SMA aku juga. There are things in life, in this world, that you can control and you can't control, and you have to harus tahu mana yang bisa kamu kontrol apa. Contohnya sesimpel, let's say dalam dunia perkontenan nih, you can try your best. What you can control adalah the quality of your content, how you articulate a certain opinion, how you do research before you do your content. But what you can't control adalah reaksi audiens, cara mereka menerima komentar audiens. It's not your responsibility untuk mengubah mereka, and it's out of your control. Jadi fokus aja ke apa yang kamu bisa ubah. Kalau misalnya if things don't go well, that's fine. Mana ada sih hidup semuanya positive rainbows. Ya kalau iya kadang, dan ini sih yang aku pengen bilang ke Fira dulu juga dan ke teman-teman juga. Sometimes the biggest changes in your life happens through the most unexpected decisions. Jadi contoh dari aku gak nyangka karena aku say yes to the scholarship to Korea, I can simply let's say I can be here, and my book is behind you. I was like, wow, kayak aku bisa ada buku, aku bisa ada di sini, and it's a chain reaction. It all started as sesimpel, a very, not really random, but a very unexpected decision untuk pindah. Terus misal, right now I can meet much more people, see much more amazing figures after aku bisa tampil di Clash of Champions, which is also a very unexpected decision. Jadi kayak, it was something that I doubted a lot pas aku mau ikut tes dan segala macam, because I was on my last year, I didn't have any expectations, I was worried again what would happen because I felt like I had a really really big responsibility, but in the end I just went for it. Ya udah, bismillah. What I could control, balik lagi, adalah performaku, kesiapan mentalku. What I do, how I interact with people. Yang nggak bisa aku kontrol adalah yang outcome dari hasilnya, apa yang orang audience akan gimana reactionnya, and that's okay. When I can't control them, I just focus what I can do. Ya insya Allah, kalau if you do good things, hopefully bisa dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Oke, jadi kalau teman-teman bisa merangkum ya percakapan kita, aku juga banyak belajar sih dari Kak Safira, apalagi terkait dengan mungkin teman-teman yang masih SMA atau mau kuliah atau sedang kuliah. Somehow kita ngerasa bahwasanya kita dapat banyak pressure, kita ada anxiety, tapi it's totally fine gitu ya Kak ya. Karena kalau misal kita lihat dari Kak Safira juga ngelaksain itu karena Kak Safira itu manusia, bukan nabi. Betul. Ya kan? Jadi pada akhirnya kita semua bakalan menjalani itu dengan baik as long as kita percaya ya bahwasanya kita bisa dan niat kita juga baik gitu. Thank you Kak Safira sudah berbincang-bincang. It's such a nice conversation with you. Dan mungkin teman-teman yang sedang menonton kayaknya tadi sudah diberikan semangat dari Kak Safira. It's okay untuk merasakan hal-hal negatif tapi tetap termotivasi dan tetap semangat. Iya gak sih Kak? Mindset is so much powerful than you think. If you have a strong mindset, mental kalian strong, anything you want to pursue, anything you want to see, it's gonna be much easier. Oke. Karena udah dimulai dari cara kalian reaksi dan memikirkan suatu problem. Oke. Jadi kuncinya apa Kak? Ya, mindset. Oke, segitu dulu ya teman-teman dari podcast Rush SMA Unggulan Rush. Jadi mungkin kita akan lanjut berbincang-bincang dengan narasumber yang lebih baik atau mungkin sama kerja dengan Kak Safira, karena kita bakalan banyak belajar dan terinspirasi, terlebih kalau misal dari sesi ini dari Kak Safira. Thank you so much Kak Safira. Kalau tadi aku belum introduce, nama aku Nata dari 12 Harvard dan aku sudah jadi host. Thank you for sharing and I'll see you guys. Bye bye. See you. Fighting.